terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Terkadang ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya bisa musuhan loh gara-gara sihir. Artinya sihir itu bisa menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin, baik dalam bentuk keluarga, tetangga ataupun kawan-kawan kita. Karena sihir ini kan tidak mesti perintah ataupun dikirim. Terkadang syaitan itu sengaja membuat penyakit dalam mata-mata yang hasad, penyakit ain, dan ain itu bagian daripada sihir. Jangan salah, orang-orang yang hasad itu sebagian mereka ada setan yang bertengger di kedua matanya, kemudian menimbulkan penyakit ain. Lah penyakit ain ini kata Rasul, kebanyakan orang mati, mayoritas orang mati di dunia ini gara-gara kena ain. Ingat ya, kebanyakan mayoritas orang yang meninggal di dunia ini gara-gara penyakit ain. Cuman kita tidak sadar saja. Mungkin matanya orang hasad melihat kita yang tadinya kita jarang sakit, akhirnya sakit-sakitan. Ya. Lah, kemudian dengan sakit-sakitan ini makin parah, kemudian mati. Kenapa Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita doa-doa supaya kita berlindung kepada Allah dari penyakit ain ini? Karena kebanyakan orang mati itu gara-gara ain masalahnya. Ini kan bahaya sihir, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian Kitabut Tauhid. Dan kita masih membahas tentang bab maja'a bi sihri, bab yang menjelaskan tentang sihir. Dan pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan satu dalil dari Al-Quran, surah An-Nisa atau surah Al-Baqarah ayat 102 dan juga An-Nisa 51. Dan kita masuk pada hadis Nabi SAW, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya dan beberapa asar dari sahabat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqah. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aqlu riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian. Sahabat bertanya, wahai Rasul, apa 7 perkara itu? Maka Nabi SAW mengatakan, kesyirikan kepada Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari pada waktu peperangan, dan menuduh wanita baik-baik yang lalai dan dia seorang wanita mukminah dengan tuduhan zina. Wa an Jundab marfu'an haddus sahiri dharbatun bisayfi, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauqufun. Dari Jundub radhiyallahu an secara marfu sampai kepada Nabi SAW, Rasul bersabda, hukuman penyihir itu dipenggal dengan pedang. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dia berkata yang sahih mauquf kepada Jundub. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibni Abdah qala, dia mengatakan, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu an aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin
qala faqatalna thalatha sawahir. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah ibn Abdah, dia mengatakan Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat, dan isi suratnya, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki atau perempuan. Maka Bajalah mengatakan, kami pun membunuh 3 orang penyihir. Wasaha an Hafsah radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Dan telah sahih daripada Hafsah putri Umar radhiyallahu an bahwa dia pernah memerintahkan untuk membunuh budak wanitanya yang telah menyihirnya, maka wanita itu pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab qala ahmadu an thalathati min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga telah sahih dari Jundab, Imam Ahmad berkata dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membunuh tukang sihir. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa asar dari sahabat Rasul menunjukkan tentang bahaya sihir. Karena dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan di sini. Maksudnya membinasakan karena 7 perkara ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kemudian Nabi SAW mengurut, lah yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang keduanya adalah sihir. Karena sihir ini kekufuran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama ketika menghukumi tentang para pelaku sihir, di antaranya dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, inna ta'allumas sihri wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilmi. Kata Imam Ibnu Qudamah, sesungguhnya seseorang yang mempelajari sihir ataupun mengajarkan sihir, maka kami tidak mengetahui ada khilaf tentang keharamannya dari kalangan para ulama. Kemudian dia mengatakan, qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Kata Imam Ibnu Qudamah berkata, para sahabat kami maksudnya dari ulama-ulama Hambali, tukang sihir itu dianggap kafir ketika dia mempelajarinya atau ketika dia mempraktekannya, baik dia meyakini keharamannya ataupun tidak meyakini keharamannya. Pokoknya semata-mata belajar sihir atau mempraktekannya, maka dia telah kufur. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Qurtubi, as-sihru la yatimmu illa ma'al kufri wal istikbari au ta'zimi syaitani, fas-sihru idhan dalun 'alal kufri ala hadha takdir. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sihir ini tidak akan sempurna kecuali di dalamnya ada kekufuran, kesombongan dan pengagungan terhadap syaitan. Dari sini sihir menunjukkan tentang kekafirannya. Kenapa tukang sihir itu sampai ke tingkat kafir, keluar dari Islam? Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, kekufuran. Yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, pengagungan terhadap syaitan. Makanya tukang sihir itu kufur. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hamdan Al-Hambali, dia mengatakan as-sihru thabitun mawjudun lahu haqiqatun lakinnahu haramun yakfuru muallimuhu wa muta'allimuhu. Kata Ahmad Ibn Hamdan, seorang ulama Hambali, mengatakan sihir itu perkara yang tetap dan ada, dan sihir itu memiliki hakikat. Akan tetapi ulama mengharamkannya
dan menganggap kufur yang belajar dan yang mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Nawaqidul Islam, beliau mengatakan min a'zami nawaqidil Islam asyaratun. Sebesar-besarnya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Kemudian beliau menyebutkan nomor urut yang ketujuh as-sabi'u as-sihru, dan yang ketujuh adalah perbuatan sihir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa perbuatan sihir itu termasuk pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, as-sahihu anna as-sihra al-muta'allim minasyayatin kulluhu kufrun qaliluhu wa katsiruhu kama zahirul Qur'an. Dan yang benar kata Al-Hafidh Al-Hakami, sihir itu semua pelajarannya dari setan. Semua ilmu-ilmu sihir ini sumbernya dari syaitan dan semuanya kekufuran, baik sedikit ataupun banyak, sebagaimana zahir Al-Quran. Kemudian juga dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, as-sihru minal muharramatil kufriyati. Kata Syekh bin Baz bahwa sihir itu perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara kekufuran. Dari ucapan para ulama ini, maka kita bisa ambil kesimpulan hampir semua para ulama mengatakan bahwa sihir adalah kekufuran, baik yang mempelajarinya, yang mempraktekannya, atau yang mengajarkannya, atau yang belajar kepada tukang sihirnya. Semua bisa kufur, keluar dari Islam. Dalilnya yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Sulaiman tidak kafir karena Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Tetapi yang kafir itu syaitan, merekalah yang mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Dari sini kita tahu bahwa semua sihir itu datang dari syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, surah Thaha ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan selamat dan tidak akan sukses dari arah mana saja. Kata Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, beliau mengatakan, innal fi'la fi siyaqin nafi min siyaqil umum. Bahwa fi'il dalam bentuk peniadaan itu termasuk bentuk-bentuk umum. Maka firman Allah Subhanahu wa taala la yufli, di sini yufli di sini adalah fi'lul mudhari'. Sebelumnya adalah penafian. Kalau ada fi'il sebelumnya ada penafian, maka memiliki faedah umum, artinya selamanya mereka tidak akan beruntung. Selamanya tukang sihir itu tidak akan beruntung. Kenapa? Karena sihir itu tidak ada kebaikan, bahkan masuk dalam kekafiran. Yang ketiga, Nabi SAW ketika menyebutkan 7 perkara yang membinasakan, menyebut satu nafas antara syirik dan sihir. Kata Nabi SAW, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang binasakan. Kemudian sahabat mengatakan, apa itu? Maka Rasul menyebut syirik kemudian sihir, menunjukkan bahwa sihir itu ada kaitan dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu kekufuran. Kemudian yang keempat, bahwa para sahabat Nabi SAW yang tadi kita jelaskan asarnya, banyak membunuh tukang sihir. Bahkan disebutkan dalam hadis Bajalah tadi, 3 sahabat yang dikenal pernah membunuh tukang sihir. Bahkan Hafsah pernah menyuruh untuk membunuh wanita tukang sihir. Bahkan Umar bin Khattab menyurati kepada orang-orang untuk membunuh tukang sihir. Maka kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan, la yahillu dami imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Rasulullah, kecuali 3 perkara. Di 3 perkara boleh kita menumpahkan darah seorang muslim, artinya membunuh seorang muslim. Pertama,
as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dikisos bunuh. Dan yang ketiga, wattariku lidinih al-mufariq lil jamaah, dan orang yang keluar dari agamanya. Lah sihir itu mengeluarkan orang dari agamanya. Makanya kemudian para ulama menganggap mereka adalah kufur. Mereka adalah orang-orang yang dianggap kafir. Bahkan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, aktsarul ulama ala anna sahira kafirun yajibu qatluh. Kebanyakan para ulama, kata Ibn Taimiyah, bahwa tukang sihir itu kafir, wajib untuk dibunuh. Kemudian yang kelima, anna sihra yatadhamman anwa'an katsiratan minal mukaffiratil i'tiqadiyyati wal qawliyyati wal amaliyati. Bahwa sihir itu di dalamnya terkandung berbagai macam kekufuran keyakinan, kekufuran ucapan dan kekufuran perbuatan. Adapun kekufuran keyakinan, karena mereka meyakini bahwa syaitan itulah yang memberikan manfaat dan bisa mencegah madarat. Dan ini kekufuran dalam tauhid. Adapun kekufuran ucapan, karena terkadang tukang sihir itu ketika mengucapkan mantra-mantra tidak menyebut nama Allah, bahkan menyebut nama-nama jin dan syaitan. Adapun terkadang kekufuran dalam bentuk amaliyah, karena terkadang dalam prakteknya mereka menggunakan alat-alat, dan alat-alat itu menunjukkan kekufuran. Makanya dari 5 perkara di sini, bahwa hukum sihir itu kufur dan pelakunya bisa kafir. Adapun tentang apakah tukang sihir itu kalau dia berada di negara Islam kemudian tertangkap, apakah langsung dibunuh ataukah dimintai tobat dulu? Maka dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala mengatakan, anna sihra lahu thalathatu ahwal, bahwa praktek sihir itu dalam hal ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, yuqtalu kufran, dibunuh karena dia telah keluar dari Islam. Dan hukuman orang yang mengganti agama itu dipenggal lehernya. Kata Rasul, man baddala dina faqtulu, siapapun yang keluar dari agamanya bunuh dia. Kondisi yang kedua, yuqtalu qisasan, dibunuh karena bentuk qisas. Karena tukang sihir terkadang bisa membunuh orang. Karena dia membunuh maka harus dibunuh dalam Islam. Dan yang ketiga, la yuqtalu aslan bal yu'azzar, tidak boleh dibunuh tetapi dikembalikan kepada kebijakan negara. Kalau kata negara Islam bunuh, bunuh. Kalau kata negara Islam penjarakan, penjarakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi pendapat yang lain seperti Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, bahkan dinyatakan sebagai pendapat mayoritas para ulama, bahwa tukang sihir itu ila wujubi qatlis sahiri min ghairi istitabatin, bahwa kalau tertangkap tukang sihir itu wajib langsung dibunuh dan tidak boleh dimintai tobat. Tangkap, eksekusi, nggak ada cerita. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kenapa demikian? Karena dahsyatnya kemungkaran tukang-tukang sihir itu. Selain kekufuran, kezaliman, kemungkaran, macam-macam ada pada tukang sihir. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sahabat Rasul seperti Umar bin Khattab, memfatwakan bunuh tanpa dimintai tobat. Kemudian juga putranya Ibnu Umar, kemudian putrinya Hafsah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menisbatkan ada 7 para ulama tabi'in juga menguatkan pendapat ini. Tangkap, bunuh, tidak dimintai tobat. Karena kemungkaran yang besar dari tukang-tukang sihir ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sihir ini sangat bahaya, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena hakikat sihir itu di dalamnya tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung merendahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, kata Allah. Padahal Allah sudah menciptakan kalian dalam tahapan-tahapan tertentu. Ayat ini cocok untuk tukang sihir. Karena mereka memang dalam prakteknya tidak ada pengagungan kepada Allah. Bahkan mereka menganggap setan itu lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminta kekuatan kepada setan bukan kepada Allah.
Makanya kenapa kemudian sihir ini sangat keji? Karena tidak ada pengagungan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan mengolok-olok ayat-ayatnya. Terkadang menulis ayat kursi dengan darah haid, terkadang menginjaknya, terkadang memberikan kotoran di atas Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ini merendahkan Allah. Makanya sihir itu sebuah kekejian. Kemudian yang kedua, hakikatnya sihir dan praktek sihir ini, mereka mengingkari tentang keimanan dengan qada dan qadar. Mereka mengingkari tentang keimanan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lihat praktek tukang sihir, mau dia tukang sihir yang dukun asli atau dukun palsu. Mereka bisa dengan keyakinan mereka ketika membohongi orang-orang yang datang kepada mereka, mereka bisa menambah rezeki. Kalau Anda ingin usahanya maju, datang ke sini. Saya kasih amalan ini, kasih amalan itu, kasih jimat ini, kasih jimat itu. Ikhwatu fiddin, tidak ada yang bisa menambah rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan jodoh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tukang sihir ini sudah menolak takdir, seolah-olah dia yang menentukan takdirnya. Makanya kemudian tukang sihir ini penuh dengan kekejian di dalamnya. Kemudian juga praktek sihir ini juga menghilangkan tawakal kepada Allah. Karena rata-rata tukang sihir itu mereka meletakkan penyandaran mereka kepada syaitan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu artinya al-i'timadus sadiqu 'ala Allah. Seseorang menyandarkan diri, hati-hati mereka hanya diberikan kepada Allah, tetapi syaitan justru menjadi tempat sandaran tukang-tukang sihir. Mereka sudah menolak tawakal, artinya qillatut tawakkul 'ala Allah azza wajalla. Termasuk juga tukang sihir itu atau praktek sihir itu ta'alluqul qalbi bil khurafati wal asatir. Umumnya tukang sihir itu tukang dongeng. Umumnya tukang sihir itu mereka para khurafat. Mereka akan menceritakan sesuatu yang tidak ada sebenarnya cerita-cerita itu. Mereka para pendusta. Dan juga wujudul waswas fi hayatil masur. Terkadang tukang sihir ini suka memberikan waswas kepada orang yang terkena sihir. Dan waswas datang dari syaitan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, walaupun kita sudah tahu tentang hukuman tukang sihir, orang yang datang ke tukang sihir, tapi masih banyak saja sihir itu menyebar di mana-mana. Bahkan semakin ke sini makin banyak pula dukun sihir itu. Lalu apa penyebabnya? Kenapa kemudian makin ke sini makin banyak tukang sihir itu? Sebutkan para ulama, penyebab pertama kenapa sihir itu makin merebak karena al-jahlu bi syar'illahi azza wajalla. Karena kebanyakan manusia mulai jahil terhadap syariat Allah. Kebanyakan manusia malas ngaji, malas untuk duduk di majelis ilmu, malas untuk membaca, malas untuk mendengarkan kajian. Padahal Allah sudah mudahkan. Sekarang pengajian itu Allah mudahkan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, bisa didengar walaupun tidak harus hadir di majelis ilmu kan. Tetapi masyarakat kita ini lebih memilih menonton, mendengar tontonan yang lainnya dibandingkan kajian ilmu. Akhirnya mereka jahil terhadap syariat. Ketika mereka jahil terhadap syariat, maka itu pula yang dijadikan kesempatan tukang sihir untuk menampakkan sihirnya. Datanglah orang-orang yang mereka meminta penyembuhan. Dia sakit, tidak punya biaya. Ataupun orang yang sudah datang ke dokter, kata dokter, saya sudah angkat tangan mengobati kamu, kayaknya penyakitmu susah disembuhkan. Akhirnya dengar tetangga, dengar kawan, oh di sana ada dukun sakti itu. Oh datang ke sana. Ada juga orang yang sama penyakitnya dengan kamu, ke sana sembuh tuh. Lah ketika dia jahil dengan syariat, bahwa datang ke dukun itu hanya semata-mata bertanya saja, tidak membenarkan solatnya 40 hari dan 40 malam ditolak, macam mana sampai membenarkan? Maka dia telah keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah penyebabnya karena kejahilan terhadap syariat di sini. Maka menyebarlah dunia perdukunan, padahal sebenarnya dunia penipuan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-madzalim. Banyaknya kezaliman. Di mana orang-orang yang merasa dizalimi karena dia tidak bisa membalas kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, datang ke dukun dia. Meminta supaya orang yang menyakitinya disantet. Meminta kepada orang yang menyakitinya ditenun. Meminta kepada orang yang menyakitinya supaya dia dihancurkan, dan begitu seterusnya kan. Lah banyaknya kezaliman yang merebak di tengah-tengah masyarakat, maka akan membangkitkan banyaknya tukang sihir. Mereka siap memberikan solusi kepada orang-orang yang terzalimi. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-khilafat az-zawjiyah. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga.
Akhirnya kemudian banyak wanita-wanita atau istri-istri yang datang ke dukun. Entah tujuannya untuk supaya suami makin lengket dengan dia, atau tujuannya supaya cerai dengan suaminya, atau sebaliknya, suaminya datang ke dukun supaya istrinya tidak lari, atau boleh jadi ingin cerai dengan istrinya supaya dibuat masalah. Dan itu yang paling banyak rumah tangga muslim yang jauh daripada syariat, yang jahil dengan keimanan, mereka datang ke dukun. Dari sini makin banyaklah dukun-dukun itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, tughyanul maddati ala hayatil aqsari minan nasil yaum. Banyaknya persaingan dalam dunia usaha, dan mereka pun melampaui batas dan tidak tahu tentang aturan-aturan ekonomi. Terkadang gara-gara ada saingan, orang jual bakso, sebelahnya buka jual bakso, marah dia, datang ke dukun, kemudian minta supaya saingan tukang bakso sebelahnya itu dihancurkan usahanya, dan begitu seterusnya. Jadi dalam dunia ekonomi juga ada tuh tersebar-sebar seperti itu, datang ke dukun untuk menghancurkan lawan bisnisnya, lawan ekonominya, lawan dagangnya. Maka dari sini makin banyaklah dukun-dukun itu, dan siap kemudian memberikan solusi. Kemudian juga yang kelima, ausaul qanawat, tersebarnya dunia elektronik, dunia medsos, ya. Sehingga yang dulunya tidak ada YouTube, sekarang ada YouTube. Dulu tidak ada Facebook, sekarang ada Facebook. Dulu tidak ada Instagram, sekarang tidak ada Instagram. Dulu tidak ada Twitter, sekarang ada Twitter. Dan macam-macam, ada TikTok dan yang semacamnya. Sehingga dukun-dukun itu hari ini mudah mempromosikan dirinya. Kalau dulu itu mempromosikan sesuatu itu sulit kan begitu. Sekarang tidak perlu dari rumahnya saja dia bisa mempromosikan, bahkan dia melakukan praktek perdukunan dan bisa live ditonton manusia. Maka makin banyak orang yang terbohongi dengan praktek-praktek perdukunan. Dan kita lihat akhir-akhir ke belakang ini kan, ada orang yang membuka praktek perdukunan dengan menjual berbagai macam senjata kesaktian yang kononnya pusaka-pusaka. Ada namanya keris karoma, baterai tasbih karoma, macam-macam karoma dinisbatkan kepada karoma kan gitu. Rupanya keris itu juga bukan diambil dari gua, dia beli online COD juga tuh. Akhirnya tertipu kan orang-orang itu. Padahal bukan dukun, penipu hakikatnya. Tapi dengan aktingnya dia bisa loh kemudian meyakinkan pasiennya itu bahwa dia bisa melakukan apa saja dan memenuhi permintaannya. Nah ini dengan tersebarnya alat-alat elektronik ini, medsos dan yang semacamnya, maka ini juga menimbulkan banyaknya bermunculan dukun-dukun itu. Bahkan ada organisasinya lagi, Perdunu ya. Perdunu itu Persatuan Dukun Nasional. Subhanallah. Sampai. Tapi ketika tidak laku dukun-dukun ini, mereka menggugat pakai pengacara. Berarti nggak sakti lah dukun ini. Kalau dia sakti harusnya laku lah kan gitu. Sama dengan ketika ramainya di negeri kita ini tentang demam batu aki. Itu yang jual batu aki kayak bener saja. Pak ini bagus Pak batu aki, ini penglaris. Kau aja nggak laris kok. Kalau memang kau laris pandai dengan batu aki itu ngapain kau jual batu aki? Kan logikanya seperti itu. Jadi mereka itu pendusta sebenarnya. Termasuk juga banyaknya dunia hiburan, dunia maksiat. Ya, di mana banyak wanita-wanita yang mereka menjajakkan dirinya di malam hari. Terkadang mereka datang ke dukun, kemudian membeli susu supaya lebih cantik, lebih laku, dan rata-rata dunia malam itu tidak lepas dari dunia perdukunan. Mereka lengket dengan dunia perdukunan. Entah untuk memajukan usaha hiburannya, entah untuk melariskan dirinya, dan begitu seterusnya. Lah dengan banyaknya bermunculan maksiat-maksiat di malam hari ini juga menjadikan banyaknya bermunculan dukun-dukun jadinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Kenapa kemudian dukun hari ini bertebaran di mana-mana? Baik, kita masuk pada adrar as-sihr. Sihir ini memiliki banyak bahaya. Bahaya sihir ini bisa mengenai agama, bisa mengenai individu, bisa mengenai masyarakat, bahkan bisa mengenai akhlak. Jadi pengaruh sihir ini kemana-mana. Pertama, bahaya sihir terhadap agama. Al-bu'du an dinillahi azza wa jal wa an aqidatis sahihati wa anir ridha biqada'illahi wa qadari. Sihir ini membuat orang jauh dari Allah, jauh dari agama Allah, jauh dari akidah yang sahih, dan jauh dari keridhaan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena praktek sihir atau perdukunan itu secara otomatis menjauhkan orang dari agamanya, bahkan menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena lihat terkadang syarat-syarat yang diberikan kepada orang-orang yang datang ke dukun itu rata-rata syaratnya menyelisih syariat. Kau jangan wudu selama jangan menyentuh air selama 40 hari contohnya. Nah, kalau seandainya tidak menyentuh air selama 40 hari berarti dia tidak boleh wudu lah. Kalau tidak boleh wudu, macam mana dia mau sholat kan? Akhirnya kufurlah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, tabjilus saharati wa ahli sya'wadati wa ta'zimihim wal luju' ilaihim. Ketika kemudian menyebarnya dunia sihir dan membahayakan agama karena kebanyakan orang-orang yang datang ke dukun-dukun, tukang sihir, tukang santet dan yang semacamnya, akhirnya mereka lebih mengagungkan mereka dibandingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih yakin kepada mereka dibandingkan kepada Allah. Termasuk juga yang ketiga, alladzi yadhhabu lis-saharati wal quhan dhaifut tawakkul wal yakin billahi rabbil alamin. Orang yang pergi ke tukang sihir itu, maka mereka telah melemahkan tawakal mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang tawakalnya, hilang keyakinannya. Dan tawakal itu artinya as-siqatu billah. Kita menanamkan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana tawakal menurut Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Makanya ada satu kisah, Haywah ibn Shuraih, seorang alim, dia bersedekah. Setelah dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala ganti sedekahnya dengan ganti yang jauh lebih baik lagi. Menjadi sedekah 10 juta, tiba-tiba beberapa waktu setelahnya rupanya dia mendapatkan rizki lebih daripada 10 juta. Anak paman Haywah ibn Shuraih ini ingin meniru. Kok bisa ya pamannya itu mendapatkan uang banyak? Rupanya setelah dilihat-lihat dan ditanya, karena dia suka sedekah. Maka ditirulah oleh anak pamannya Ibnu Ammihi. Kemudian juga dia bersedekah. Rupanya setelah bersedekah tak kunjung Allah mengganti sedekahnya. Jadi dia bertanya kepada Haywah ibn Shuraih ini, macam mana engkau bersedekah kemudian Allah ganti sedekahmu? Aku bersedekah kok tak diganti-ganti katanya. Kata Haywah ibn Shuraih, ya karena engkau bersedekah itu sedekahmu coba-coba, tapi aku bersedekah dengan keyakinan katanya. Kalau sedekahnya coba-coba karena melihat orang sedekah kemudian kaya, ikut sedekah supaya kaya, ya enggak akan kaya-kaya. Karena bukan itu caranya tawakal. Tawakal itu bukan bab coba-coba tajribah. Tawakal itu as-siqatu billah. Orang yakin full penuh kepada Allah. Itulah baru tawakal. Kalau kita yakin dengan sedekah kita Allah akan ganti, pasti Allah ganti. Tapi kalau coba-coba, kata Ustaz, kalau orang sedekah nanti kaya, sedekah kok saya enggak kaya-kaya, ya antum coba-coba saja masalahnya. Tidak ada keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Lah orang-orang yang datang ke tukang sihir itu, mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ketika sihir ini membahayakan agama, di antaranya intisyarus syirkiyah, menyebarnya kesyirikan di mana-mana. Menyebarnya kesyirikan di mana-mana, wa ibadatus syayatin, banyaknya orang-orang yang menyembah syaitan, wa naqsu fil iman, kurangnya keimanan dan malasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ta'alluqul qalbi bil khurafat wal akadzib, hati terpaut dengan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara dusta dan yang semacamnya, termasuk banyaknya was-was dari syaitan. Dan banyak lagi tentang madarat akan agama kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, madarat kepada individu. Kepada individu, kepada badan ataupun kepada jiwa. Pertama, orang yang terkena sihir biasanya badannya itu kan sakit-sakit. Jadi tukang sihir ini menyakiti orang yang disihir. Terkadang ada orang-orang yang terkena sihir itu sampai kemudian stroke, tidak mampu bangun dalam pembaringan, tidak bisa melihat manusia, hanya berbaring saja dalam kursi rodanya atau dalam kasur pembaringannya. Ini menzalimi orang. Dan orang yang terkena sihir, macam-macam penyakit datang. Nah, ini kan pengaruh sihir juga. Ataupun al-idrar bin nisa, bisa menyakiti wanita. Terkadang wanita hamil bisa keguguran. Ataupun orang yang harusnya bisa hamil dibuat tidak hamil. Ataupun mungkin melahirkan dengan cacat dan begitu seterusnya. Nah, ini juga bisa memadaratkan, termasuk ittirabat nafsiyah wal asabiyah. Ataupun terjadi masalah dengan jiwanya. Banyak orang yang terkena sihir itu jadi gila. Ya, jadi gila karena sihir ini kalau tidak ditemukan bukulnya dan orang-orang yang menyihir tidak mencabut sihirnya, itu terkadang bisa jadi gila. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun ziyadatul humum wal humum. Orang yang terkena sihir itu biasanya bingung, stres, gundah gulana, kolak dan begitu seterusnya. Lah ini juga pengaruh daripada sihir itu sendiri, memadaratkan jiwa manusia. Bahkan bisa sakit, bahkan bisa mati. Kemudian yang ketiga, bahaya kepada masyarakat.
Di antaranya adalah al-adawatu wal baghdha bainal muslimin. Terjadinya permusuhan di antara kaum muslimin. Terkadang ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya bisa musuhan loh gara-gara sihir. Artinya sihir itu bisa menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin, baik dalam bentuk keluarga, tetangga ataupun kawan-kawan kita. Karena sihir ini kan tidak mesti perintah ataupun dikirim. Terkadang syaitan itu sengaja membuat penyakit dalam mata-mata yang hasad, penyakit ain. Dan ain itu bagian daripada sihir. Jangan salah, orang-orang yang hasad itu sebagian mereka ada setan yang bertengger di kedua matanya, kemudian menimbulkan penyakit ain. Lah penyakit ain ini kata Rasul, kebanyakan orang mati, mayoritas orang mati di dunia ini gara-gara kena ain. Ingat ya, kebanyakan mayoritas orang yang meninggal di dunia ini gara-gara penyakit ain. Cuman kita tidak sadar saja. Mungkin matanya orang hasad melihat kita yang tadinya kita jarang sakit, akhirnya sakit-sakitan. Ya. Lah, kemudian dengan sakit-sakitan ini makin parah, kemudian mati. Kenapa Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita doa-doa supaya kita berlindung kepada Allah dari penyakit ain ini? Karena kebanyakan orang mati itu gara-gara ain masalahnya. Ini kan bahaya sihir, ya kan? Termasuk juga bahaya sihir di masyarakat itu man'uz zawaj. Orang yang banyaknya orang tidak mau menikah. Ada orang-orang yang tidak mau menikah. Itu ada dua, kalau ada anak muda atau anak gadis sudah tua kok nggak menikah, boleh jadi dua perkara. Pertama, mungkin dia punya kelainan, atau penyakit. Yang kedua, atau dia kena sihir. Kecuali kalau dia itu memang menyibukkan dengan ilmu dan mengajarkan ilmu. Seperti banyak para ulama yang mereka tidak menikah, seperti Ibnu Taimiyah tidak menikah. Kemudian juga Imam Nawawi tidak menikah, dan banyak para ulama yang sampai tua tidak menikah sampai meninggal karena mereka disibukkan dengan belajar dan berdakwah. Kemudian juga di antara bahayanya adalah hadmul buyut wa muba'adatu bainal azwaj. Banyaknya perceraian di dalam rumah-rumah kaum muslimin itu karena sihir. Banyaknya keretakan, banyaknya perceraian, bahkan banyaknya anak yang durhaka dengan orang tua atau sebaliknya, itu terkadang disebabkan karena sihir. Ini secara umum bahaya di masyarakat. Kemudian bahaya secara akhlak. Menimbulkan asyarr wal khabatsu haitsu ma kana wa yakrahul amn wat tuma'ninah. Terkadang orang yang terkena sihir itu ada yang bawaannya itu berbuat jahat. Tidak ada ketenangan dan dia membenci kepada orang lain. Dan itu akhlak yang buruk akibat terkena sihir. Ataupun itharul fawahish, tersebarnya fahisha perzinahan dan yang semacamnya, terkadang itu terkena sihir. Dan banyak lagi karena sudah azan, ya. Adapun bagaimana cara menghadapi sihir, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.